Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Rudi Krisdiawantoro. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur yang ada di bab 3. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Nah, perhatikan kedua gambar tersebut. Yang pertama, cara memasak mie instan yang sehat, dan gambar kedua, 6 langkah cuci tangan cegah COVID-19. Nah, dari kedua gambar tersebut, ini merupakan teks prosedur, ya. Karena di gambar yang pertama, ini ada tata cara langkah-langkah membuat mie instan, ya, dari awal hingga akhir, ya. Terus yang kedua, 6 langkah cuci tangan. Nah, ini langkah-langkahnya ada 6 langkah, ya, dari mulai membasahi tangan hingga sampai mengeringkan. Nah, kedua contoh tersebut ini adalah merupakan teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah pengertiannya, ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengidentifikasi ciri teks prosedur. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Yang kedua, bahasa dalam teks prosedur. Dan yang ketiga adalah jenis teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, isi teks prosedur. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan dan batasan dalam hal bahan, kegiatan dalam melakukan kegiatan, dan yang berikutnya, isi kegiatan dilakukan secara runtut atau urut. Nah, ini isi, ya. Nah, ini ada 3 contoh gambar, ya, yang ada di buku paket kalian. Yang pertama, cara memainkan angklung. Yang kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Dan yang ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, dari 3 gambar tersebut, dari segi tujuannya adalah yang pertama, membantu orang yang akan memainkan alat musik angklung dengan langkah urut dan benar. Terus yang kedua, membantu orang untuk membuat obat tradisional secara urut dan benar. Dan yang ketiga, membantu orang untuk melakukan gerakan tari tortor secara urut dan benar. Nah, itu adalah tujuannya, ya. Nah, 2. Ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, ada kalimat perintah. Yang kedua, saran dan larangan. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Dan yang terakhir, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Mari kita bahas apa itu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah contohnya, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Terus yang kedua, saran dan larangan. Contohnya, saran dulu, ya. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Nah, ini adalah contoh
larangan. Masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Jangan sampai mie terlalu lembek. Nah, itu ada kata jangan sampai mie terlalu lembek ya. Mungkin kalau terlalu lembek kurang enak atau kurang bagus dilihatnya, itu merupakan kalimat larangan ya. Terus yang berikutnya, kata dengan ukuran akurat. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Dan yang terakhir, kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Ya, itu ada ukurannya ya. Hingga air tersisa 300 cc. Ada batasan. Nah, yang ketiga, jenis teks prosedur. Apa saja jenis-jenisnya? Ini dari 3 gambar ini kita bisa menentukan jenis-jenis apa saja. Nah, gambar pertama, teks prosedur cara memainkan alat musik. Ya, jadi jenisnya cara memainkan. Ya. Contohnya alat musik angklung. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu ya. Itu adalah jenisnya ya. Contohnya memasak ya. Dari gambar tersebut memasak nasi goreng ya, membuat nasi goreng. Dan yang ketiga adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya menari ya. Itu jenis cara melakukan sesuatu. Nah, untuk tugas hari ini itu ada di halaman 86. Yang pertama, cara memainkan angklung. Kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Dan yang ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Silahkan isi titik-titik yang ada di kolom ini dari segi tujuannya, lalu tulis persamaan isi ketiga teks tersebut ya. Nah, tugas yang kedua ada di halaman 91. Namun kolomnya Bapak sengaja bikin seperti ini, dikelompokkan supaya kalian lebih jelas ya, tidak sama dengan di buku. Teksnya cara memainkan angklung, yang kedua cara membuat obat tradisional. Silahkan kalian tentukan jenis teks prosedurnya dari kedua teks tersebut, lalu tuliskan alasannya apa ya. Jadi kamu tentukan jenisnya, terus alasannya apa ya. Nah, mungkin cukup sekian dari materi hari ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Silahkan dibaca dulu. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh menanyakan kepada Bapak Ibu gurunya. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini agar ada pemberitahuan video-video selanjutnya. Silahkan manfaatkan kuota belajar kamu ya, yang bantuan dari pemerintah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah dapat ya, jadi tidak ada alasan lagi karena kendala kuota ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.